Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Faisal selaku dosen pengampuh di mata kuliah Kaidah Fikih 1 dan teman-teman di HES 21 yang tentu saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, Allah yang tak pilih kasih dan tak pilih sayang. Karena berkat limpahan rahmat taufik serta hidayahnya lah teman-teman semua dapat menyimak video saya. Dan tak lupa juga salawat serta salam tak lupa tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena berkat beliaunya lah kita dapat keluar dari zaman ke-8 hingga zaman terang benderang saat ini. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenalkan, saya Muhammad Arif Yusuf Habibi dengan NIM 211002 akan membawakan sebuah video yang bertemakan kaidah-kaidah fikih dalam ekonomi syariah. Selamat menyaksikan. Tujuan ajaran Islam adalah demi kemaslahatan dunia dan akhirat yang secara garis besarnya mengatur tentang 3 hal, yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, serta hubungan manusia antar sesama manusia. Bahkan Islam dengan tujuan yang mulia tersebut telah diikrarkan kesempurnaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran sebagaimana termaktub dalam Quran surah Al-Maidah ayat ketiga yang berbunyi, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Terjemahannya, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Syekh Abdul Ar-Rahman Al-Sa'di mengatakan ketika mengomentari hal ayat di atas, agama telah sempurna dengan pertolongan Allah dan kesempurnaan aturan syariah secara lahir dan batin. Oleh karena itu, petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah SAW telah cukup dan sangat memadai untuk memahami ahkam agama Islam, baik itu hal-hal yang sifatnya usul dan maupun furu'. Eksistensi dan implementasi kaidah-kaidah fikih dalam ekonomi syariah. Di antara ruang lingkup yang masuk di dalamnya pembahasan kaidah-kaidah fikih adalah masalah muamalah. Bahkan beberapa literatur ditemukan secara khusus membahas tentang hal tersebut. Demikian hal-hal kitab kaidah-kaidah fikih yang memuat subbab khusus mengenai kaidah fikih yang menguraikan pembahasan mengenai persoalan-persoalan muamalah. Dalam video ini menyajikan beberapa kaidah fikih mengenai ekonomi syariah yang paling masyhur dan sering dijumpai dalam kehidupan di masyarakat beserta implementasinya. Berdasarkan penelusuran saya, terdapat beberapa dan berbagai literatur mengenai kaidah fikih. Ditemukan berbagai kaidah yang dapat diimplementasikan dalam ekonomi syariah. Kaidah-kaidah tersebut adalahnya sebagai berikut. Kaidah yang pertama adalah al-aslu fil al-asya al-ibaha, yang artinya hukum asal pada segala sesuatu adalah boleh. Makna kaidah tersebut adalah bahwa hal-hal yang didiamkan dalam syariat tidak ada anjuran dan tidak ada larangannya, serta tidak memiliki mudarat dari masalah muamalah dan sejenisnya adalah mubah. Dari kaidah ini kemudian muncul kaidah yang lebih spesifik pada bidang muamalah, yaitu kaidah yang mengatakan bahwa al-aslu fil al-muamalat al-ibahah illa an yadalul dalil ala tahrimihi. Artinya, hukum asal pada masalah muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Penerapan kaidah ini pada bidang muamalah dapat dilihat pada akad-akad transaksi yang terjadi di tengah masyarakat, seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan sebagainya. Selain itu, kaidah tersebut juga menunjukkan bahwa kebanyakan yang terjadi dalam bertransaksi dan muamalah di masyarakat adalah halal. Hukumnya sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Oleh karena itu, kaidah tersebut mengajarkan kepada manusia untuk bisa mengeksploitasi hal-hal yang halal dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup, bahkan justru mencari hal-hal yang haram. Yang kedua adalah iza dok al-amr itasa wa iza itasa al-amr dok. Apabila suatu hal menjadi sempit, maka hukumnya meluas. Dan apabila meluas, maka hukumnya menyempit. Contoh penerapannya adalah apabila seseorang memiliki utang dan mengalami kesulitan dalam melunasinya, meskipun sudah jatuh tempo, maka dia diwajibkan untuk diingatkan agar segera melunasinya. Jika tidak mampu melunasinya sekaligus, maka boleh dicicil berdasarkan kaidah ini, yaitu apabila suatu hal menjadi sempit, maka hukumnya meluas. Sebaliknya, jika suatu saat yang bersangkutan telah memiliki kemampuan dan kelonggaran, maka wajib melunasinya utang tersebut saat itu juga.
Berdasarkan bagian kedua ini dari kaidah ini, yaitu apabila suatu hal yang telah meluas maka hukumnya menyempit. Kaidah ini sangat erat kaitannya dengan tingkat kelapangan dan kesanggupan dalam persoalan-persoalan ekonomi, sehingga sering digunakan untuk menyelesaikan konflik di tengah masyarakat. Kaidah ini semakin menguatkan prinsip-prinsip Islam yang dibangun di atas kemudahan. Berdasarkan uraian serta penjelasan sebelumnya mengenai kaidah-kaidah fikih dalam ekonomi syariah, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut. Yang pertama, peran kaidah fikih dalam istinbat ahkam secara umum pada masalah ekonomi syariah secara khusus terlihat sangat jelas seiring munculnya permasalahan-permasalahan kontemporer yang seolah tidak ada hadisnya. Dan yang kedua, eksistensi kaidah-kaidah fikih dalam ekonomi syariah sejatinya sangat membantu dalam menyimpulkan hukum suatu masalah. Hampir semua kaidah yang telah dirumuskan oleh para ulama dapat diimplementasikan pada masalah-masalah ekonomi syariah. Teman-teman yang berbahagia, itulah tadi penjelasan mengenai kaidah-kaidah fikih yang dimana telah ada di dalam kehidupan kita sehari-hari yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Semoga kita mendapatkan informasi dan pengetahuan yang baru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.